Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Gilang Melana, nomor induk mahasiswa 314 023 00 130. Saat ini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi. Jadi, eh, apa itu standar akuntansi? Standar akuntansi adalah merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu standar akuntansi tersebut itu ada cakupannya, yaitu ada kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada pernyataan standar akuntansi SAK. Lalu untuk tujuan dari kerangka konseptual akuntansi itu adalah yang pertama ada pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Lalu yang kedua ada kerangka acuan untuk memecahkan masalah akuntansi jika standar yang ada sekarang tidak menjawab isu-isu yang baru muncul. Lalu ada dasar membuat penilaian dalam menyajikan laporan keuangan. Kemudian dia meningkatkan daya tarik dengan metode mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Di sini standar mengapa standar akuntansi ini diperlukan itu juga laporan keuangan memenuhi kebutuhan berbagai pengguna dengan kebutuhan berbeda. Lalu ada standar akuntansi menyamakan persepsi penyusunan laporan keuangan dengan penggunaannya. Lalu yang ketiga itu karena terdapat keseragaman penyajian laporan keuangan, ada dari konsep dasar, cara, serta asumsi. Lalu juga menurut FASB itu suatu sistem keahlian tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberi pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan serta pelaporan keuangan. Itu dia. Lalu ada hubungan kerangka konseptual dengan standar. Jadi juga ketika akuntan harus berhadapan dengan masalah yang baru dalam yang belum ada standar akuntansinya, yaitu maka kerangka kerja konseptual ini diharapkan dapat memberikan sebuah acuan atau sebuah referensi lah untuk menganalisa serta memecahkan masalah-masalah akuntansi yang terkini tersebut. Jadi ini tadi tuh kerangka konseptual tuh sebagai kayak acuannya itu tadi. Lalu kerangka konseptual tidak hanya membantu profesi akuntansi dalam memahami praktik-praktik yang ada, tetapi juga memberikan arahan atau sebuah pedoman lah untuk menangani praktik-praktik akuntansi di masa yang akan datang. Kerangka kerja konseptual memberikan dasar atau landasan yang konsisten dan memadai bagi para penyusun standar akuntansi, penyusun laporan keuangan, pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ini dapat dari investor atau dari auditor atau dari stakeholder lain serta pihak lain yang turut terlibat dalam proses pelaporan keuangan seperti manajerial atau mungkin staf-staf yang lain seperti itu. Lalu juga kerangka kerja konseptual memang tidak akan dapat memecahkan seluruh problem akuntansi. Jadi kerangka konseptual ini tidak bisa memecahkan semua dari permasalahan dari akuntansi, tetapi dapat juga digunakan secara konsisten. Maka kerangka kerja ini seharusnya dapat membantu memperbaiki pelaporan keuangan. Jadi kerangka ini tidak menyelesaikan semua permasalahan, tetapi dapat memperbaiki pelaporan keuangan tersebut. Contoh tadi kayak tadi sebagai acuan atau sebagai pedoman, itu juga sebagai dasar atau landasan tadi ya. Itu tadi sih. Itu dari kerangka konseptual dengan standar akuntansi itu hubungannya seperti itu. Lalu jadi conceptual framework for financial reporting itu ada seperti ini, ada bentuk segitiga ke bawah ini. Juga ada yang pertama itu ada first level, itu objektif. Jadi provide information about the reporting entity that is useful to present and potential equity investor. Jadi kayak tadi memberikan informasi tentang reporting entity. Jadi pelaporan dari suatu perusahaan itu yang akan berguna untuk masa sekarang dan akan juga berpotensi untuk masa depan, itu untuk equity investor atau stakeholder yang lain seperti equity investor tadi, terus lenders, terus juga kreditor itu juga. Lalu yang level kedua itu ada
karakter, and element. Nanti kita akan jelaskan di setelahnya. Terus juga ada level ketiga, itu juga ada asumsi, principle, and constraint. Yaitu asumsi itu ada economic entity, going concern, monetary unit, periodicity, approval, principle. Principle itu juga measurement, terus revenue recognition, expense, full disclosure, constraint itu juga ada cost, materiality, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu objektif. Jadi kerangka konseptual akuntansi yang level 1 itu tujuan pelaporan akuntansi. Pelaporan keuangan tidak hanya laporan keuangan, yaitu ada neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, CLK, tapi juga media-media pelaporan lainnya seperti yang tadi, kayak contohnya tadi ada kayak laporan untuk seperti yang tadi di belakang tadi di bagian sini. Nah, itu juga untuk dalam menentukan standar akuntansi pedoman, terus juga ada kerangka acuan untuk memecahkan masalah akuntansi jika standar yang ada sekarang tidak menjawab isu-isu yang baru muncul, lalu jadi dasar penilaian dalam penyajian laporan keuangan tadi. Terus juga ini tuh berguna untuk investment, terus kredit, dan decision. Untuk investment and credit decision, jadi ini tadi tuh tujuan pelaporan keuangan tuh berguna untuk kayak penentuan investasi. Jadi seperti kayak ini tadi, perusahaan ini mau bagaimana, mau kedepannya tuh mau seperti apa tuh. Terus juga untuk credit decision, jadi kayak pengambilan keputusan dalam mengambil kredit. Kayak kredit itu kan piutang, kredit itu utang, jadi kayak apakah diperlukan utang, itu tadi kayak laporan keuangannya. Terus juga misal untuk yang investasi, kayak investasi kan tadi maksudnya di aset ya, jadi apakah berguna investasi ini untuk jangka panjang atau jangka pendek, atau untuk trading atau untuk apa gitu. Terus juga berguna untuk future cash flow, semacam kayak kedepannya ini laporan keuangan ini bagaimana cash flow-nya, apakah berkembang atau tidak, ataukah dapat berjalan gitu loh. Jadi pelaporan keuangan ini tidak hanya berbicara tentang neraca, laporan laba rugi, terus laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas sama CLK, tapi juga kayak tadi yang kayak investment, credit decision, terus juga assessing future cash flow tadi. Terus juga ini juga berguna untuk pihak-pihak luar yang berkepentingan, stakeholder lain, seperti contoh untuk pemegang saham, itu juga untuk dia mau ngasih saham di perusahaan itu tadi atau enggak, itu tadi itu berguna juga di situ. Terus habis itu untuk yang stakeholder lain seperti auditor, di situ juga kan laporan keuangan, laporan keuangan ini juga buat bukti untuk ngaudit tadi ya. Dari dasarnya dari laporan keuangan baru mundur. Ini kan untuk audit itu kan dari laporan keuangan menuju ke bukti-buktinya. Kalau dari si akuntansi ini tadi kan dari bukti-bukti menjadi laporan keuangan itu tadi. Lalu juga untuk resource claim to resource and change in. Lalu yang kedua, level kedua tadi ada karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Jadi yang karakteristik kualitatif itu ada beberapa nih. Itu ada fundamental quality sama enhanced quality. Jadi fundamental quality itu ada relevan. Jadi di dalam laporan keuangan tuh harus relevan. Informasi memiliki manfaat bagi pemakai. Predictive value dan juga confirmation value. Apa itu predictive value? Jadi di sini itu predictive value itu seperti namanya prediktif ya, dia itu memprediksi kedepannya itu tadi dari perusahaannya itu tadi apakah memiliki value atau enggak. Lalu juga confirmatory value itu juga untuk mengkonfirmasi dari yang sebelum-sebelumnya itu tadi, kayak misal di dalam 1 tahun itu ya benar atau enggak, kayak penjualannya segini, jadi laporannya itu harus konfirmasi, harus kayak bisa mengkonfirmasi itu tadi. Terus ada fan flow
representation, yaitu informasi yang menggambarkan secara wajar keadaan peristiwa yang sebenarnya. Di dalam Venn-fold representation ini ada dua, yaitu ada completeness dan juga neurality. Apa itu completeness? Jadi di dalam laporan akuntansi itu tadi tuh dia harus komplit. Jadi nggak boleh yang setengah-setengah lah. Kayak misal pelaporan dalam bentuk penjualannya tuh harus komplit lah. Dia nggak boleh separuh. Terus juga kayak di dalam utangnya itu harus jelas loh, kayak komplit, namanya aja completeness. Terus juga neutrality itu namanya dia netral, jadi tidak kayak bebas, gimana ya, dia tuh enggak, dia harus netral. Jadi netral di sini tuh bersifat umum, objektif, serta tidak memihak dengan kepentingan tertentu. Jadi tidak memihak, misal di dalam BUMN tuh dia tidak memihak di dalam politik kayak gitu waktu dia tuh harus netral di situ, atau di perusahaan tuh juga harus netral gitu. Terus juga free from error. Apa itu free from error? Tuh juga bebas dari error tadi, kayak human error gitu. Sebisa mungkin human error tuh tidak ada, karena laporan keuangan tuh dibuat untuk mengurangi itu tadi, kayak human error, juga kayak salah input itu juga namanya human error ya. Jadi dibuat tuh sebisa mungkin untuk free from error. Terus juga karakteristik tentang enhanced quality itu ada comparative, informasi dapat dibandingkan dengan informasi pada perusahaan tersebut periode sebelumnya atau perusahaan sejenis dengan skala yang sama. Terus ada variable itu informasi yang dihasilkan dapat diverifikasi. Terus juga ada timeliness, informasi dijadikan tepat waktu. Terus juga understandability, informasi dapat dipahami oleh penggunanya. Lalu elemen laporan keuangan itu apa aja? Itu ada aset, liability, equity, terus ada investment by owner, terus distribution to owner. Jadi investasi untuk si pemilik saham tadi, investasi itu dari, terus distribution to owner itu misalnya ada kayak pembagian saham itu dari, ada namanya dividen. Terus ada comprehensive income, jadi kayak income yang komprehensif. Terus juga ada revenue itu kayak pendapatan tuh tadi. Terus juga expense tuh ada beban. Terus ada gain sama loss. Gain ini didapatkan karena penjualan dari hasil, kayak misal penjualan aset gitu loh, di luar dari penjualan dia sehari-harinya, itu gain. Terus sama loss, gain tuh pendapatannya. Kalau loss tadi dari hasil ruginya, misal jual tanah dia ada rugi, itu nanti masuknya loss. Kalau gain tuh dia jual tanah tapi untung. Kalau revenue tadi ya penjualan secara resmi, kayak misal perusahaan jual kain ya dia jual kain itu tadi masuknya revenue. Kalau beban tuh kayak misal beban listrik, air gitu. Lalu level 3 itu ada asumsi, ada ekonomi entity. Itu ekonomi entity itu adalah perusahaan dianggap sebagai unit usaha yang terpisah, bebas dari campur tangan pemiliknya dan unit lainnya. Jadi kayak dia tuh berdiri sendiri gitu loh. Misal dia perusahaan kain tadi, itu dia juga berdiri sendiri sebagai perusahaan kain tadi. Padahal dia ada anak sebagai anak perusahaan itu ada, misal kayak perusahaan benang gitu, dia harus berdiri sendiri juga. Terus juga going concern tuh dia harus berpikiran maju ke depan. Jadi kayak dianggap perusahaan itu nggak berhenti saat itu juga gitu. Ada monetary unit, jadi semuanya itu bisa dinilai dengan uang, namanya monetary. Terus ada time period, jadi di dalam perusahaan itu biasanya ada time periodnya. Di dalam satu laporan keuangan ada time period, itu ada kayak 1 tahun gitu, atau misal kayak kuah itu loh 4 bulanan atau 3 bulanan, triwulan atau itu. Lalu ada prinsip akuntansi itu tadi, ada historical cost. Jadi itu pada awalnya semua transaksi itu berkaitan dengan aktiva, hutang, modal, pendapatan, biaya, catat dengan harga pertukaran. Jadi kayak ada di dalam suatu jadi historical cost itu kayak persediaan tadi. Nah, persediaan itu tadi itu ada cost-nya dalam historical. Jadi kayak runtut gitu, ada cost dalam historicalnya, ada fair value juga, ada perkembangannya berikut aktiva, hutang, modal, pendapatan dapat disebutkan harga sekarang. Jadi kayak
tadi persediaan tadi kan kalau yang masa lalu kan namanya historical cost. Kalau fair value tuh saat ini persediaan tuh harganya berapa tadi. Terus ada revenue recognitions itu pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan sebesar jumlah kas. Jadi kayak penjualan tuh menghasilkan revenue tadi. Eh, tadi tuh berapa gitu. Terus juga expand recognitions itu biaya diakui sesuai dengan pengorbanan ekonomis untuk memperoleh pendapatan. Jadi kayak beban tadi itu diakui saat beban itu muncul. Kayak misal beban listrik air. Beban listrik air tuh berapa? Nah itu namanya expand recognition. Kayak berapa? Berapa dari beban listrik air tadi? Net revenue recognition tadi ya kayak berapa dari penghasilanmu tadi, kayak penjualan kain tadi berapa gitu loh. Lalu ada constraint-nya. Constraint-nya itu ada cost sama materiality. Cost itu biaya penyajian informasi harus banding dengan manfaat penyajian informasi. Lalu ada materiality, itu ada penyajian laporan keuangan itu mutlak dilakukan dengan benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.